Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hana Maulid, eee, prodi Sistem Informasi di UNIBI atau Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia yang berada di Soekarno-Hatta, Bandung. Nah, di sini sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang single row function, yang di mana, ini untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Basis Data dan Administrasi atau Oracle. Nah ini, adalah anggota kelompok, saya dari kelompok 3 yang terdiri dari anggotanya ada Ajeng, ada saya sendiri, ada Ridwan, dan ada Rizal. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 sampai nomor 5. Nah, di sini nomor 1, ada tampilkan first name dari tabel employees dalam format huruf kapital. Nah, untuk codingnya di sini ada select upper first name as first name from employees. Nah, di mana upper upper ini tuh fungsinya untuk mengkonversi teks menjadi huruf kapital atau uppercase. Nah, jadi terlihat ya hasilnya outputnya di sini first name-nya berubah menjadi huruf kapital semua atau huruf besar semua ya, yang diambil dari tabel employees. Nah, lanjut. Untuk yang nomor 2 di sini ada tampilkan email dari tabel employees dalam format huruf kecil. Nah, kalau yang tadi kan ditampilkannya dalam huruf besar. Nah, sekarang kebalikannya, dia menampilkan, output dalam huruf kecil. Nah, di sini ada, codingannya yaitu select lower, yang tadi upper, kalau huruf kecil ini select lower. Terus email, as email from employees. Nah, lower ini tuh fungsinya juga sama digunakan untuk mengkonversi teks, tapi di sini menjadi huruf kecil atau lower case. Nah, terlihat di hasilnya di sini. Nah, jadi menjadi, huruf kecil ya. Nah, lanjut ya. Sama ini juga diambil dari tabel employees, di sini from employees. Nah, lalu yang ketiga ada tampilkan 5 karakter pertama dari last name karyawan. Nah, di sini codingannya seleb sub str last name 1, last name, 1,5 as last name from employees. Nah, di sini maksudnya tuh sub str-nya tuh fungsinya, digunakan untuk mengambil sebagian teks dari suatu string. Nah, string-nya itu, last name. Nah, terus, fungsinya tuh mengambil 5 karakter pertama, jadi makanya 1,5 tuh 5 karakter pertama dari kolom last name dimulai dari posisi pertama. Nah, terus diambilnya sama dari form, employees. Nah, ini contohnya, output-nya, kayak gini hasilnya. Nah, lalu selanjutnya yang nomor 4. Nomor 4 di sini ada tampilkan panjang karakter dari first name setiap karyawan. Nah, di mana di sini codingannya ada select length, first name as first name, length from employees. Nah, di mana di sini tuh outputnya berupa angka ya. Nah, untuk penjelasannya length itu di sini fungsinya menghitung jumlah karakter dalam teks yang ada di dalam kolom ini nih, first name. Nah, lalu as first name length-nya yang ini tuh memberikan, kayak alias namanya lah, jadi first name length untuk menampilkan jumlahnya. Nah, di sini buat nama, output tabelnya. Nah, terus, di sini sama untuk pemilihan datanya itu dari, eee, tabel employees ya. Lanjut, yang terakhir di sini ada tampilkan hire date dalam format DD Mon YYY atau day, salah, date, eee, month sama tahun itu ya, years. Nah, di sini codingannya, select to char hire date DD Mon YYY as hire date from employees. Nah, di mana pada codingan ini tuh to char-nya itu, fungsinya untuk konversi tipe datanya yaitu date menjadi teks, jadi string. Nah, dalam format yang diinginkan. Terus, pada format ininya
dedemon Y-nya akan mengubah si hire date-nya itu menjadi tampilan tanggal dengan hari atau DD-nya tuh hari disebutnya. Terus nama bulan dalam 3 huruf MON atau misalnya Januari JAN jadinya. Terus tahun Y. Nah, hasilnya kayak gini ya. Date-nya tuh. 17 Jun 2003, 21 September 2000, 21 Sep 2005 dan seterusnya. Perkenalkan, nama saya Ajeng Chania Putri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya dijelaskan oleh Hana. Untuk perintah yang nomor 6 yaitu tampilkan total gaji bulanan termasuk commission peak dengan jika tersedia. Caranya yaitu select salary plus salary dikali NVL commission peak, 0 as total salary from employees. Salary plus salary dikali NVL commission peak, 0 sama dengan menjumlahkan salary dengan komisi jika tersedia. Fungsi NVL digunakan untuk mengembalikan nilai 0 jika commission peak bernilai 0. S total salary memberikan alias total salary untuk menampilkan kolom total gaji. Untuk output yang didapatkan yaitu terdapat total salary 2.400, 1.700, 17.000, 9.000, 6.000, 4.800, 4.800, 4.200, 12.008, 9.000. Lalu yang selanjutnya, perintah nomor 7 yaitu tampilkan salary tanpa angka desimal. Caranya yaitu select truns salary as salary no decimals from employees. Fungsi truns digunakan untuk menghapus angka desimal tanpa pembulatan. Dalam hal ini hanya bisa bilangan bulat dari salary yang ditampilkan. As salary no decimal artinya yaitu memberi alias salary no decimal untuk kolom hasil. Untuk output yang didapat yaitu terdapat salary no decimal yaitu ada 24.000, 17.000, 17.000 lagi, 9.000, 6.000, 4.800 dua kali, 4.200, 12.008 dan 9.000. Untuk perintah nomor 8 yaitu tampilkan salary dengan pembulatan ke atas. Caranya yaitu select salary as salary rounded up from employees. Fungsi sale mengembalikan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan salary. Dengan demikian, salary dibulatkan ke atas. As salary rounded up memberikan alias salary rounded up untuk hasil kolom. Untuk output yang didapat yaitu 24.000, 17.000 dua kali, 9.000, 6.000, 4.800 dua kali, 4.200, 12.008 dan 9.000. Selanjutnya untuk perintah nomor 9 yaitu tampilkan last name dalam urutan karakter terbalik. Caranya yaitu select reverse last name as reverse last name from employees. Fungsi reverse digunakan untuk membalik urutan karakter dalam string last name. As reverse last name memberi alias reverse last name untuk hasil kolom. Dan untuk output yang didapat yaitu ada reverse last name. Output yang didapat dari reverse last name yaitu ada Leba, Etna, Nasinika, Nitsua, Rip, Adiap, Adna, Setup, dan Ilep. Untuk perintah yang nomor 10 yaitu ubah format hire date menjadi YYY strip MM strip DD. Caranya yaitu select to char hire date year month day as hire date from employees. Fungsi to char mengkonversi tanggal hire date menjadi format teks year, month, day,
Lalu S higher date memberi alias higher date untuk hasil kolom agar sesuai dengan format yang diinginkan. Untuk output yang didapat, yaitu minimal salary format 20.080 US, 20.080 US, 15.000 US dollar, 3.000 dolar, 8.200 dolar, 4.200 dolar, 8.200 dolar, 4.200 dolar, 10.000 dolar, 6.000 dolar, dan 8.000 dolar. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya nomor 11. Di sini ada soal tentang tampilkan pohon number dalam format yang tertara. Nah, di sini query-nya adalah select, lalu string tanda buka kurung, kurung buka. Nah, lalu di sini diisi dengan garis lurus 2 dan sub str yang diisi dengan phone number, kolom phone number. Lalu di angka 1 dan angka 3 ditambahkan, berarti di sini ada 3 parameter. Nah, untuk fungsi sub str ini digunakan untuk mengambil bagian pertama dari phone number. Jadi 3 digit pertama mengapit mengampitnya itu dengan tanda kurung gitu. Lalu selanjutnya di sini sub str phone number, lalu parameter keduanya 5 dan 3, parameter ketiganya 3 gitu. Nah, itu juga sama. Nah, di sini juga ada tanda strip sebagai pemisahnya. Nah, ini artinya mengambil 3 digit berikutnya gitu dan menambahkan tanda hubung setelahnya. Kemudian di sini ada sub str yang diisi dengan parameter pertama phone number, lalu parameter keduanya 9, angka 9, dan parameter ketiganya adalah 4. Kalau itu untuk mengambil 4 digit terakhir dari phone number tersebut. Nah, lalu dialiaskan nama kolomnya sebagai formatted font. Formatted font. Nah, diambil dari employees. Maka menghasilkan seperti pada gambar di layar. Next. Selanjutnya nomor 12. Di sini soalnya tampilkan gaji setiap karyawan dikali 1,5. Jadi gaji karyawan itu 1,5 gaji gitu. Nah, di sini maka kita select salary bintang 1,5. Nah, itu dikalikan dengan 1,5 ya, bukan bintangnya itu kali gitu. Nah, itu dialiaskan sebagai kolom salary increase from employees. Next. Selanjutnya ada tampilkan bulan dari hire date setiap karyawan. Maka di sini select. Nah, untuk menampilkan bulan dari hire date ini, maka kita ekstrak dulu gitu dengan metode yang namanya ekstrak. Maka select ekstrak, di mana paramsnya itu adalah month from hire date, kemudian dialiaskan sebagai hire month, diambil dari tabel employees. Next. Lalu nomor 14, tampilkan nama bulan hire date setiap karyawan. Maka di sini ada select to char, parameter pertamanya hire date dan parameter keduanya adalah month. Nah, itu bawaan dari Oracle-nya dengan bentuk string month-nya itu. Nah, dialiaskan sebagai hire month name, diambil dari employees table. Nah, untuk to char ini um, fungsinya itu digunakan untuk mengkonversi tanggal hire date menjadi nama bulan dalam format teks. Nah, format month ini menampilkan nama bulan dalam huruf besar. Next. Oke. Selanjutnya nomor terakhir, nomor 15, itu tampilkan tahun hire date setiap karyawan. Maka untuk menampilkannya juga sama seperti nomor 14, kita perlu mengekstrak dulu, yaitu di dalam parameternya berisi year from hire date, di mana value-nya itu disimpan di dalam kolom yang dibuat dengan nama hire year from employees.
Perkenalkan, nama saya Rizal Raffi Nugraha dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 98824052211211010. Nah, di sini saya akan melanjutkan pada nomor 16, yaitu tampilkan salary setiap karyawan dengan pembulatan ke bawah. Nah, query-nya adalah select tranche atau salary from employees. Nah, pada tranche atau salary adalah fungsi SQL yang digunakan untuk membuang angka desimal pada kolom salary dalam tabel employees. Nah, jika kolom salary memiliki nilai desimal, tranche akan mengubahnya menjadi bilangan bulat tanpa pembulatan. Nah, kemudian pada salary setelah tranche digunakan sebagai alias untuk kolom hasil, sehingga nama kolom hasil ditampilkan sebagai salary pada tabel hasil. Nah, di bawahnya yaitu hasil tabelnya. Yang pertama, setiap baris dalam tabel ini menunjukkan nilai dari gaji karyawan dalam bentuk bilangan bulat. Yang kedua, gaji yang ditampilkan dalam tabel hasil berkisar dari angka 4.200 hingga 24.000. Kemudian pada halaman nomor 17, dengan tambahkan huruf X di antara setiap huruf dalam last name. Nah, query-nya select regap XP replace atau last name dengan parameter kedua titik dengan parameter ketiga /1x itu adalah fungsi yang menggunakan regular expression atau pola ekspresi reguler untuk mencari setiap karakter tunggal dalam last name. Nah, untuk pola titik yaitu menandakan setiap karakter dalam last name. Nah, /1x menambahkan huruf X setelah setiap karakter yang ditemukan. Nah, as last name with X memberikan nama alias last name with X untuk hasil kolom, sehingga tabel hasil akan menampilkan kolom dengan nama tersebut. Nah, di bawahnya hasil tabelnya yaitu hasil dari query ini adalah nama belakang karyawan dengan huruf X disisipkan di antara setiap huruf. Nah, misalnya jika last name adalah Alex, maka hasilnya akan menjadi AX, IX, EXXX. Selanjutnya pada halaman 18 yaitu tampilkan min salary dalam format monetary dengan format $999,999. Nah, perintah ini menggunakan fungsi toChar untuk mengonversi nilai min salary ke dalam format moneter atau format $999,999 dan menampilkan hasilnya dengan alias min salary formatted. Nah, untuk hasil tabelnya yaitu yang pertama di sini ada format $20,000, ini berarti nilai min salary-nya pada data tersebut adalah 20.000. Nah, yang kedua format $15.000 dengan nilai min salary pada data ini adalah 15.000. Nah, untuk ke bawahnya itu sama. Kemudian pada halaman 19 yaitu tampilkan phone number tanpa tanda pemisah. Nah, di sini ada select replace phone number no separator from employees. Nah, perintah ini menggunakan fungsi replace untuk menggantikan setiap tanda titik di kolom phone number dengan karakter kosong. Nah, sehingga nomor telepon akan ditampilkan tanpa tanda pemisah apapun. Nah, hasilnya diberi alias phone number no separator agar lebih mudah diidentifikasi. Nah, untuk di bawahnya yaitu hasil dari tabelnya, misalkan nomor 1 5151234567, sebelumnya yaitu 515.123.4567. Nah, untuk ke bawahnya itu sama seperti nomor 1 dan ke bawahnya. Pada halaman nomor 20 yaitu tampilkan 5 huruf terakhir dari last name. Select str last name -5 last 5 char from employees. Nah, perintah ini menggunakan fungsi substr untuk mengambil 5 karakter terakhir dari kolom last name. Parameter -5 di fungsi substr menginstruksikan untuk mulai mengambil karakter dari posisi kelima dari belakang hingga akhir nama. Nah, untuk hasil dari tabelnya akan menampilkan dari kolom bernama last 5 char yang berisi 5 huruf terakhir dari nama belakang karyawan. Nah, yang pertama itu kan ada
pada tabel hasil yang stripnya saja, karena itu kayaknya pada last name kurangnya 5 gitu. Jadi bisa jadi karena namanya teh kurang dari 5 karena hasilnya 0. Nah, yang kedua itu sama. Nah, untuk yang namanya inson itu hasil yang berisi 5 huruf terakhir dari nama belakang. Nah, untuk ke bawahnya itu sama seperti yang di atas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.